Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namanya Syuhri Saputra dari kelas 1 Dompet A. Kasus pelecehan seksual yang melibatkan Agus Watama atau juga sebagai Agus Butuh, seorang penyandang disabilitas, terus menjadi perhatian publik. Peristiwa ini mengungkap berbagai fakta misalnya melalui pola tindakan hingga meningkatnya jumlah korban. Pria asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelecehan terhadap anak, termasuk anak-anak di bawah umur. Proses hukum ini dimulai sejak Senin 9 bulan 2 mendapatkan perhatian luas dari masyarakat dan pemerintah. Kasus Agus NTB mengusik nurani kita. Di satu sisi, ia adalah penyandang disabilitas, di sisi lain ia dituduh melakukan pelecehan seksual. Apakah keadaan harus berpihak pada yang terlihat paling lemah atau pada kebenaran yang bisa dibuktikan? Secara filosofis, keadaan sejati bukan hanya kesamaan perlakuan, tapi kesetaraan hati. John Rawls menyebut sebagai keadilan substantif, keadilan yang mempertimbangkan kondisi awal tetapi menuntut pertanggungjawaban moral. Hak asasi manusia berlaku keadilan yang mempertimbangkan kondisi awal tetapi menuntut pertanggungjawaban moral. Hak asasi manusia berlaku untuk semua korban, berhak atas keadilan dan memulihkan pelaku, berhak atas proses hukum yang adil dan tidak diskriminatif meski ia penyandang tunadaksa. Secara moral, simpati kita tak boleh menggabungkan akal sehat. Empati tak bisa menjadi alasan mengabaikan akuntabilitas. Disabilitas bukan tameng untuk lolos dari hukum, tapi juga bukan alasan untuk diperlakukan tidak manusiawi. Keadilan bukan tentang siapa yang lebih mengundang rasa iba, tapi siapa yang benar, siapa yang salah, dan bagaimana kita memperjuangkan kebenaran secara adil, manusiawi dan bermartabat. Kasus Agus NTB hanya mengguncang ruang hukum, tapi juga mengguncang kesadaran sosial kita, bagaimana masyarakat menanggapi seorang penyandang disabilitas yang dituduh melakukan kekerasan seksual. Sebagai pembelaan karena empati, masa orang seperti dia bisa melakukan itu. Tapi sebagian lagi bertanya, apakah empati boleh membungkam suara para korban? Label sosial membentuk perspektif disabilitas, kelemahan total korban dianggap membuat malu. Inilah realitas sosial yang menjerat simpati pada pelaku lebih daripada keberanian mendengar kebenaran. Di tengah budaya yang menjunjung nama baik korban kekerasan seksual sering memilih diam, mereka takut dicap, takut dikucilkan, bahkan dianggap menghancurkan reputasi keluarga. Ironisnya, kasus ini juga berisiko menciptakan stigma baru pada penyandang disabilitas, seolah-olah kasus bisa mencoreng seluruh kelompok, padahal keadaan tidak bekerja lewat generalisasi.
kita sebagai masyarakat harus belajar bahwa disabilitas bukan alasan untuk menghakimi atau membebaskan bahwa korban berhak bicara dan kebenaran tak mengenal bentuk tubuh, hanya butuh keberanian untuk diungkap. Terima kasih. Agus dijerat dengan pasal 6 huruf A dan C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU-TPKS). Pasal 6 huruf A yang berbunyi mengatur tentang kekerasan seksual fisik, termasuk perbuatan cabul atau persetubuhan tanpa persetujuan korban. Pasal 6 huruf C menjerat pelaku yang menyalahgunakan kedudukan, kepercayaan, atau memanfaatkan kerentanan korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau persetubuhan. Pasal 15 ayat 1 huruf E menambahkan pemberatan hukum jika pidana dilakukan terhadap lebih dari satu orang. Ancaman hukum maksimal adalah 12 tahun penjara dan denda hingga 600 juta. Penyelidikan ini dilaporkan pada 7 Oktober 2024. Jekan Polda NTB memeriksa 14 saksi termasuk 5 saksi ahli koordinasi dengan Komisi Disabilitas Daerah serta lembaga perlindungan sang saksi dan korban, memastikan perlindungan korban dan penilaian terhadap tersangka. Pelimpahan ke Kejaksaan, berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi. Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan pada 9 Januari 2025. Penahanan dan persidangan Agus ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, dengan khusus untuk penyandang disabilitas. Hingga saat ini belum putus final dari pengadilan, namun jaksa telah menuntut Agus dengan hukum 12 tahun penjara sesuai dengan ancaman maksimal dalam pasal yang dikenakan. Menyatakan bahwa tuntutan tersebut sudah sesuai dengan fakta persidangan. Namun mereka juga mencatat bahwa jika jaksa pertimbangkan jumlah korban yang lebih dari satu, hukum bisa ditambah sepertiga menjadi maksimal 6 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.